Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan kelompok kami yang berjudul David and Conquer. Dan di sini saya akan memperkenalkan teman saya, yaitu Ridho Ananta NIM 191065136 sebagai pemateri Mergesort, dan Nuril Agian NIM 19106511042 sebagai pemateri binary set, dan Calvin Bahtiar NIM 19106511037 sebagai pemateri powering number, dan Ari Setio NIM 19106511044 sebagai pemateri Fibonacci, dan Muhammad Firman NIM 19106511009 sebagai moderator. Oke, di sini kita langsung aja ke materinya. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan materi tentang merge sort. Untuk sejarah dari merge sort, itu merupakan algoritma pengumpulan data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan dari suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk disimpan di dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Dan algoritma ini ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Untuk penyelesaiannya, yaitu tata caranya dengan memecah-mecah permasalahan tersebut menjadi beberapa bagian. Lalu dari setiap bagian itu diselesaikan lagi, dan jika sudah diselesaikan, setiap perbagian itu nanti digabungkan kembali. Atau dengan kata lain, ini dinamakan dengan metode divide and conquer. Jika sudah, maka digabungkan kembali lalu dicek apakah data pertama lebih besar daripada data ke tengah plus 1. Jika iya lebih besar, maka data ke min tengah plus 1 dipindahkan sebagai data pertama. Lalu data ke min pertama sampai data ke min tengah digeser menjadi data min kedua sampai min tengah plus 1, dan seterusnya berproses seperti itu sampai menjadi satu blok yang utuh seperti awal. Lalu pada algoritma ini juga dapat dirumuskan menjadi 3 langkah sebagai berikut, yaitu divide, memilih elemen-elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian atau dipisah-pisah. Lalu setelah itu conquer setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Lalu mengombinasikan 2 bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Lalu proses rekursif berhenti jika mencapai elemen dasar. Untuk contoh perhitungannya, yaitu data angka awalnya seperti di slide, angkanya 6, 3, 5, 1, 8, 2, 4, 7. Ini merupakan data yang diacak. Lalu untuk penyelesaiannya, langkah pertamanya larinya atau array-nya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 6, 3, 5, 1, dan 8, 2, 4, 7. Lalu untuk langkah keduanya, larik dipecah lagi seperti ini: 6,3, 5,1, 8,2, dan 4,7. Lalu langkah ketiga, larik dipisah lagi menjadi bagian yang kecil: 6,3, 5,1, 8,2, 4,7. Lalu larik baru dibuat untuk penggabungan dari setiap 2 larik dan diurutkan dengan yang angka yang kecil akan digeser ke kiri: 3,6, 1,5, 2,8, 4,7. Lalu membuat larik baru lagi untuk menggabungkan dari larik di langkah keempat, dan diurutkan yang kecil digeser ke kiri sehingga masing-masing larik memiliki nilai 1,3,5,6 dan 2,4,7,8. Untuk langkah terakhir adalah menggabungkan dari 2 larik sebelumnya ke dalam 1 larik baru,
dan diurutkan dengan benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Seperti itulah untuk materi dari merge sort. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan binary search. Binary search yaitu teknik pencarian sambungan data dibagi menjadi dua bagian untuk setiap kali proses pencarian. Data awal harus dalam kondisi terurut, sehingga harus dilakukan proses sorting terlebih dahulu untuk data awal. Mencari posisi tengah. Rumus untuk mencari posisi tengah sama dengan posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Selanjutnya, algoritma binary search. 1. Data yang diambil dari posisi awal 1 dan posisi akhir n. Kemudian cari posisi data tengah dengan rumus mencari posisi tengah, yaitu posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah, apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar. Jika data sama, berarti pencarian ketemu. Jika lebih besar, maka ulangi langkah kedua dengan posisi awal adalah posisi tengah ditambah 1. Jika lebih kecil, maka ulangi langkah 2 yang posisi akhir adalah posisi min 1. Contoh penyelesaiannya. Contoh penyelesaian dengan binary search. Data yang dicari sama dengan 23 atau X sama dengan 23. Kode atau nilai yang akan kita cari yaitu 3, 9, 11, 12, 15, 17, 23, 31, 35. Data yang akan dicari X sama dengan 23. Maka kita cari dulu nilai indeksnya. Pertama dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi awal bernilai 0. Posisi tengah bernilai 4, posisi akhir bernilai 8. Untuk mencari posisi tengah, kita coba dengan rumus awal ditambah akhir bagi 2 sama dengan 0 tambah 8 bagi 2 sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Data tengah sama dengan 15. Karena X lebih dari data tengah, 23 lebih dari 15, maka penyelesaian algoritmanya di nomor 5. Jika lebih besar, maka ulangi langkah 2 dengan posisi awal adalah posisi tengah tambah plus 1. Maka awal sama dengan tengah ditambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka awal sama dengan 5, akhir sama dengan 8. Kita cari nilai tengah. Awal tambah akhir bagi 2. 5
ditambah 8 bagi 2 sama dengan 13/2. Nilai tengah diketahui 6,5 karena bilangan karena 6,5 kita bulatkan aja ke 6 karena X nilai tengah 6, indeks sama dengan 6. Karena X sama dengan data tengah, 23 sama dari nilai ke-6 dari kode sama dengan 23, maka data ditemukan. Powering numbering. Apabila sebuah bilangan real dilambangkan dengan huruf A, kemudian bilangan bulat dilambangkan dengan huruf N, maka bilangan berpangkat dapat kita tuliskan menjadi A pangkat N, yang mana merupakan perkalian bilangan A secara berulang. A pangkat N sama dengan A kali A kali titik-titik kali A, sebanyak N faktor. A pangkat N sama dengan bilangan berpangkat. A sama dengan bilangan pokok. N sama dengan pangkat. Faktion pangkat. Input A, N, titik 2, integer. Integer menghitung A pangkat N. A lebih dari 0 dan N bilangan bulat tak negatif. Masukkan A, N, keluaran nilai berpangkatan. Deklarasi K, hasil titik 2 integer. Algoritma hasil 1 for K1 to N do. Hasil kali A, N for return hasil. Algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer adalah strategi pemecahan masalah yang besar dengan cara melakukan pembagian masalah yang besar tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih kecil secara rekursif hingga masalah tersebut dapat dipecahkan secara langsung. Solusi yang didapat dari setiap bagian kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Untuk kasus N sama dengan 0, maka A pangkat N sama dengan 1. Untuk kasus N lebih dari 0, kita bedakan jadi 2, yaitu jika N-nya ganjil atau N mod 2 sama dengan 1, maka A pangkat N sama dengan A pangkat buka kurung N min 1 tutup kurung per 2 dikali A pangkat buka kurung N min 1 tutup kurung per 2 dikali A. Jika N-nya genap atau N mod 2 sama dengan 0, maka A pangkat N sama dengan A pangkat N per 2 dikali A pangkat N per 2. Contoh sederhana, 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 2 pangkat 1 2 pangkat 0 2 kali 2 pangkat 2 2 1 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 2 2 pangkat 2 2 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ini adalah codingannya, integer power.
bisa dilihat sendiri dengan kompleksitas O log n. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang Fibonacci. Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Bilangan Fibonacci diperkenalkan pertama kali oleh Leonardo da Pisa atau yang lebih dikenal dengan Fibonacci pada abad ke-13. Contoh penerapan Fibonacci. Fibonacci cukup banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi misalnya terdapat teknik menentukan dan memprediksi pergerakan harga satu produk dengan menggunakan Fibonacci. Bilangan Fibonacci. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa bilangan Fibonacci merupakan penjumlahan dan dua bilangan sebelumnya. Dua bilangan Fibonacci utama yaitu bilangan 0 dan 1. Sehingga suku-suku berikutnya dari barisan bilangan Fibonacci yaitu sebagai berikut. Bilangan pertama titik 2 0, bilangan kedua titik 2 1, bilangan ketiga titik 2 0 tambah 1 sama dengan 1. Bilangan keempat titik 2 1 tambah 1 sama dengan 2. Bilangan kelima titik 2 1 tambah 2 sama dengan bilangan kelima titik 2 1 tambah 2 sama dengan 3. Bilangan keenam titik 2 2 tambah 3 sama dengan 5. Bilangan ketujuh titik 2 3 tambah 5 sama dengan 8. Bilangan ke-8 titik 2 5 tambah 8 sama dengan 13, dan seterusnya, sehingga bilangan selanjutnya merupakan penjumlahan dari bilangan dua bilangan sebelumnya. Selain itu, konsep Fibonacci juga digunakan untuk barisan bilangan yang lainnya. Perhatikan contoh di bawah ini. 4,5, 9, 14, 23, seterusnya. Pada barisan di atas, suku pertama titik 24 dan suku kedua titik 25. Suku ketiga titik 24 tambah 5 sama dengan 9. Suku keempat titik 25 tambah 9 sama dengan 14. Suku kelima titik 29 tambah 14 sama dengan 23, dan seterusnya. Deretan Fibonacci. Deretan Fibonacci didefinisikan secara rekursif dalam kurung berulang, tutup kurung. Misalkan dalam beberapa pola barisan bilangan dengan dua suku pertama F1 sama dengan 0 dan F2 sama dengan 1. Suku selanjutnya dirumuskan secara rekursif sebagai berikut. Fn plus 1 sama dengan Fn min 1 tambah Fn. Rumus Fibonacci. Untuk menentukan suku ke n, bilangan Fibonacci dapat dengan menggunakan rumus berikut ini. Fn sama dengan 1 per akar 5 kali kurung buka 1 tambah akar 5 kurung tutup per 2 kurung tutup pangkat n kurangi 1 per akar 5 kali kurung buka 1 kurangi akar 5 kurung tutup per 2 kurung tutup pangkat n. Pembahasan soal dan jawaban. Sebuah barisan Fibonacci memiliki suku pertama O1 sama dengan 6 dan O7 sama dengan 102. Suku kedua barisan tersebut adalah UN sama dengan O kurung buka N kurangi 1 kurung tutup tambah O kurung buka N kurangi 2 kurung tutup. O3 sama dengan O2 tambah O1. O4 sama dengan O3 tambah O2 sama dengan O2 plus O1 plus O2 sama dengan 2 kurung buka O2 kurung tutup plus O3. O5 sama dengan O4 tambah O3 sama dengan O2 kurung buka O2 kurung tutup tambah O1 tambah O2 tambah O1 sama dengan 3 kurung buka O2
2 kurung tutup tambah 2 kurung buka U1 kurung tutup U6 sama dengan U5 tambah U4 sama dengan 3 kurung tutup kurung buka U2 kurung tutup plus 2 kurung buka U1 kurung tutup plus 2 kurung buka U2 kurung tutup plus U1 sama dengan 5 kurung buka U2 kurung tutup tambah 3 kurung buka U1 kurung tutup U7 sama dengan U6 tambah U5 sama dengan 5 kurung buka U2 kurung tutup tambah 3 kurung buka U1 kurung tutup tambah 3 kurung buka U2 kurung tutup tambah 2 kurung buka U1 kurung tutup dan sama dengan 8 kurung buka U2 kurung tutup plus 5 kurung buka U1 kurung tutup 8 kurung buka U2 tambah 8 kurung buka U2 kurung tutup plus 5 kurung buka U1 kurung tutup sama dengan 102 8 kurung buka U2 kurung tutup plus 5 kurung buka A kurung tutup sama dengan 102 8 kurung buka U2 kurung tutup plus 30 sama dengan 102 8 kurung buka U2 kurung tutup sama dengan 102 kurangi 30 8 kurung buka U2 kurung tutup sama dengan 72 U2 sama dengan 72 per 8 U2 sama dengan 9 jadi suku keduanya adalah 9. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.